AS setujui penjualan darurat bom berat Israel, kerahkan sistem anti-UAV ke Timur Tengah. Perkembangan besar bagi ribuan warga AS di Timur Tengah, Trump beri perintah darurat. Selesai berbincang via telepon, Putin ambil keputusan bersejarah dengan Presiden Iran. Banyak negara dengan pangkalan AS tidak sempat bereaksi. Trump menerima kejutan besar. Israel mendarat dan masuk jebakan akhir yang mengerikan. Selamat datang para pemirsa. Saya Han Fuong dengan senang hati menyampaikan kepada Anda informasi terpanas yang baru saja kami perbarui. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan telah menyetujui penjualan 12.000 bom seberat 450 kg kepada Israel. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menetapkan adanya kebutuhan darurat untuk amunisi ini dan mengabaikan proses peninjauan normal oleh Kongres. Pemberitahuan yang dikirim ke Kongres mengenai pengabaian proses peninjauan oleh para legislator tidak merinci di mana Israel berencana menggunakan bom-bom ini. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa penjualan ini akan meningkatkan kemampuan Israel dalam menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan memperkuat pertahanan dalam negeri dan berfungsi sebagai penangkal terhadap ancaman di kawasan. Sementara itu, menanggapi pertanyaan, apakah perang dengan Iran menguras beberapa persediaan senjata AS, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa produsen pertahanan besar telah setuju untuk melipat gandakan produksi senjata canggih sebanyak 4 kali. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada senjata yang unik, mahal, atau berteknologi kompleks seperti rudal hipersonik atau rudal pencegat jarak jauh yang biasanya diproduksi dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan amunisi tradisional. Dalam sebuah unggahan di media sosial pada tanggal 6, Trump tidak merinci jenis senjata spesifik mana yang akan ditingkatkan produksinya. Ia juga mengatakan telah meningkatkan pesanan untuk amunisi yang lebih mendasar yang sedang digunakan misalnya di Iran dan baru-baru ini juga digunakan di Venezuela. Pekan ini, Jenderal Duncan, Kepala Staf Gabungan, mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS masih memiliki cukup senjata presisi untuk misi saat ini. Namun ia juga mengatakan bahwa militer sedang beralih dari penggunaan roket jarak jauh ke jenis bom yang kurang kompleks dengan jangkauan lebih pendek. Sementara itu, sistem pertahanan yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Amerika akan segera dikirim ke Timur Tengah untuk membantu menghadapi pesawat tanpa awak UAV Iran. Sistem ini menggunakan UAV untuk menembak jatuh UAV lain dan telah terbukti efektif dalam menghadapi drone Rusia di medan perang Ukraina. Tahun lalu sistem ini dikerahkan ke Rumania dan Polandia, sementara AS menggunakan sistem rudal Patriot dan TAAD untuk mencegat rudal Iran. Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan bahwa saat ini AS masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi UAV di Timur Tengah. Pejabat AS lainnya menggambarkan respons AS dalam melawan UAV bunuh diri Iran sebagai mengecewakan. Dalam perkembangan lain, pengumuman di situs web Pentagon menyatakan bahwa kapal induk terbesar di dunia JSR telah bergerak dari Laut Mediterania ke Laut Merah melalui terusan Suez. Laut Merah terhubung dengan Laut Arab melalui Selat Bab el-Mandeb. Kapal induk ini dikerahkan ke wilayah tersebut dari Laut Karibia pada pertengahan Februari dan beroperasi di Mediterania pada hari-hari awal perang dengan Iran. Gambar di situs web menunjukkan setidaknya 1 kapal perusak pengawal kapal induk juga telah melewati terusan Suez. Baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada industri energi negaranya bahwa tidak mungkin kembali ke Uni Eropa lagi. Ia mengatakan bahwa Rusia dapat menarik diri dari pasar gas Uni Eropa dan mengalihkan pasokan ke tempat lain tanpa perlu menunggu larangan impor dari Brussels berlaku. Berbicara pada tanggal 4, setelah menerima Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó di Kremlin, Putin berkata, "Tidak ada motif politik di sini, tetapi jika pasokan kami diputus dalam 1 atau 2 bulan lagi, lebih baik kita berhenti sekarang dan beralih ke negara-negara yang merupakan mitra, yang dapat diandalkan lalu membangun bisnis di sana." Ia mengatakan ini belum menjadi keputusan resmi, tetapi ia akan mengarahkan badan-badan Rusia untuk bekerja pada masalah ini. Putin menyarankan bahwa Moskow dapat mengalihkan pasokan ke pasar-pasar negara berkembang mengingat niat yang berulang kali dinyatakan oleh Uni Eropa untuk sepenuhnya menghilangkan sumber daya Rusia. Ia berpendapat bahwa krisis energi di Uni Eropa adalah hasil dari kebijakan yang salah yang ditempuh oleh pemerintah blok tersebut selama bertahun-tahun. Presiden Rusia menekankan bahwa Rusia selalu
dan tetap menjadi pemasok energi yang dapat diandalkan untuk semua mitranya, termasuk negara-negara Eropa. Ia menambahkan bahwa Moskow siap untuk terus bekerja sama dengan cara ini dengan mitra-mitra yang juga dapat diandalkan. Menurut komentar jurnalis Rusia Dmitry Lekuh, diskusi saat ini tentang pengalihan aliran gas Rusia dari Eropa ke pasar lain tidak boleh dipahami sebagai langkah politik jangka pendek. Berdasarkan pernyataan Putin, sinyal ini jauh lebih dalam dan terutama ditujukan untuk publik domestik. Meskipun Putin baru saja menginstruksikan pemerintah untuk mempelajari masalah ini, bahkan pernyataan awal ini tidak boleh dianggap remeh sebagai retorika belaka. Ia membawa makna yang jelas. Berlawanan dengan pandangan beberapa pengamat, sinyal ini tidak terutama ditujukan untuk Uni Eropa atau pihak eksternal lainnya. Sinyal ini ditujukan kepada para pelaku ekonomi di dalam Rusia. Mereka yang masih berharap untuk kembali ke model lama, model di mana industri energi negara dibangun di atas pasar tradisional di Barat. Dengan kata lain yang lebih sederhana, pesannya dapat diartikulasikan sebagai berikut. Apakah Anda yakin bahwa Eropa Barat masih merupakan mitra yang dapat diandalkan? Lonjakan tajam minat Uni Eropa terhadap minyak dan gas Rusia saat ini. Sebagian disebabkan oleh ketidakstabilan di Teluk Persia mungkin hanya bersifat sementara. Mempertaruhkan strategi jangka panjang negara pada permintaan yang berfluktuasi seperti itu akan sangat berisiko. Untuk alasan ini, penekanan pada frasa pasar yang menjanjikan dalam pidato presiden tidak boleh diabaikan. Putin jarang menggunakan kata-kata sembarangan dalam pidato publiknya. Dalam kasus ini, frasa tersebut ditekankan dengan jelas dan sangat berarti. Pasar Eropa Barat semakin dianggap sebagai pasar yang sedang menurun, bukan yang menjanjikan. Dari perspektif ekonomi jangka panjang, menginvestasikan modal politik dan upaya administratif untuk mempertahankan akses ke pasar yang menyusut enfah tidak masuk akal. Jika pemasok Amerika ingin mendominasi pasar gas Uni Eropa, Moskow tampaknya semakin bersedia membiarkan mereka mencoba. Namun sayangnya bahkan Washington tampaknya ragu-ragu untuk sepenuhnya mengambil peran itu. Ada konsensus bipartisan yang menonjol di AS mengenai masalah ini. Bagaimanapun, pembekuan kontrak LNG jangka panjang baru tidak diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, melainkan oleh pemerintahan Biden. Dengan kata lain, masa depan pasar gas Eropa tetap tidak pasti bahkan bagi mereka yang mengklaim mendapat keuntungan dari penarikan diri Rusia. Putin juga menunjukkan tren struktural yang lebih luas yang telah membentuk kembali lanskap energi Eropa. Transisi hijau Uni Eropa yang ambisius dan mahal telah berlangsung selama bertahun-tahun, meskipun tekanan ekonomi semakin meningkat. Pada saat yang sama, peristiwa geopolitik telah mempersempit akses Eropa Barat ke sumber energi tradisional. Gejolak musim semi Arab telah mempersulit akses ke fasilitas sumber daya di Vietnam, sementara konflik di Ukraina secara efektif telah menutup koridor timur Rusia yang telah lama memasok sumber daya ke Uni Eropa. Dalam konteks ini, strategi poros ke Asia Rusia, sebuah kebijakan yang diprakarsai pada awal 2010-an, sekarang tampaknya bukan lagi pertaruhan melainkan lebih seperti rencana jangka panjang. Para analis di kalangan kepemimpinan Rusia telah mulai mendorong pergeseran ini jauh sebelum ketegangan geopolitik saat ini membuatnya tak terhindarkan. Ini tidak berarti bahwa Rusia berniat untuk sepenuhnya meninggalkan pelanggan Eropanya. Moskow masih menggambarkan dirinya sebagai pemasok yang dapat diandalkan, tetapi Uni Eropa tidak lagi menjadi pilar utama dalam strategi energi Rusia. Mulai sekarang, Uni Eropa akan dianggap sebagai pasar sekunder, bukan prioritas utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan sulit bagi para pembuat kebijakan blok tersebut. Apakah bijaksana untuk membangun rencana ekonomi jangka panjang yang didasarkan pada mitra yang masa depan ekonomi dan politiknya sendiri tampaknya semakin tidak stabil? Dalam konteks ini, Wakil Perdana Menteri Alexander Novak menyatakan bahwa Rusia siap menggantikan Eropa dengan pasokan gas ke negara-negara sahabat, berkomitmen untuk menjaga hubungan jangka panjang dan konstruktif. Pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti bahwa negara-negara Eropa Barat dan Tengah sedang menghadapi keruntuhan energi akibat krisis di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pasokan bahan bakar yang tidak lagi dapat diakses oleh orang Eropa. Zakharova berkata, "Saya pikir konteks yang paling relevan untuk pertanyaan ini bahkan bukan situasi di sekitar Ukraina, melainkan keruntuhan yang sedang melanda negara-negara Eropa Barat dan Tengah akibat krisis di Timur Tengah."
Harga energi telah meroket baik gas maupun minyak. Zakharova mengingatkan bahwa Uni Eropa sendiri telah melarang dirinya membeli sumber energi dari Rusia sebelum serangan terhadap Iran. Ia bertanya-tanya, dari mana Brussels sekarang akan mendapatkan bahan bakar? Di media sosial X pada 6 Januari, Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa AS sedang mengevakuasi ribuan orang dari banyak negara di Timur Tengah, di tengah ketegangan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Trump mengatakan proses ini sedang dilakukan secara diam-diam tetapi lancar, namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Banyak kedutaan besar AS di wilayah tersebut telah mengeluarkan peringatan yang meminta warganya untuk meninggalkan beberapa negara yang menjadi target Iran karena adanya pangkalan militer atau kepentingan AS dalam beberapa hari. Terakhir, sebelumnya pada 4 Januari, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengumumkan bahwa negaranya telah mengevakuasi 279 warga Meksiko dari zona konflik ke negara-negara tetangga. Berbicara pada konferensi pers, Sheinbaum mengatakan sebagian besar warga Meksiko dievakuasi melalui darat dari negara-negara seperti Israel, Yordania, Lebanon, Qatar ke Mesir dan Turki. Negara-negara tersebut dianggap relatif aman. Kementerian Luar Negeri Meksiko juga mengatakan terus memantau situasi dan merekomendasikan sekitar 7.000 warga Meksiko yang masih berada di zona konflik untuk membatasi pergerakan dan menjauhi area pertempuran. Pemerintah Inggris pada 4 Januari juga memutuskan untuk sementara menarik beberapa staf dan keluarga mereka dari Kedutaan Besar Inggris di Bahrain di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Namun Kedutaan Besar Inggris di Bahrain tetap beroperasi. Pemerintah Inggris juga telah memperingatkan warganya tentang bahaya keamanan dan merekomendasikan mereka untuk menghindari area dekat fasilitas militer atau keamanan di mana risiko serangan tinggi. Bahrain telah mengkonfirmasi pencegatan dan penetralan 73 rudal dan 91 drone yang diluncurkan oleh Iran ke arah fasilitas AS yang berlokasi di negara itu. Di Asia, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung pada 5 Januari juga menginstruksikan pemerintahnya untuk menerapkan rencana evakuasi warga dari Timur Tengah saat ketegangan antara AS, Israel dan Iran meningkat secara berbahaya. Dalam rapat kabinet darurat, Presiden Lee meminta penggunaan pesawat militer dan pesawat sewaan untuk membantu warga Korea Selatan meninggalkan zona konflik. Pada hari yang sama, Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan mengumumkan pengiriman personel ke Oman dan Dubai pada pagi hari tanggal 6 Januari untuk membantu warga Korea Selatan yang terdampar. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memperkirakan saat ini ada sekitar 17,000 warga Korea Selatan yang masih berada di sekitar 10 negara Timur Tengah yang terlibat dalam konflik, tidak termasuk mereka yang bepergian untuk jangka pendek. Di Afrika, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan pada 4 Januari telah merekomendasikan warganya untuk meninggalkan daerah yang terkena dampak konflik di Timur Tengah. Kementerian tersebut mengatakan ada lebih dari 400 warga Afrika Selatan yang tinggal di negara-negara Timur Tengah dan merekomendasikan mereka untuk memanfaatkan penerbangan komersial yang tersedia untuk meninggalkan wilayah tersebut. Pemerintah Afrika Selatan juga mendesak warganya untuk menghindari bepergian ke daerah berbahaya dalam beberapa hari mendatang. Kremlin mengatakan pada 6 Januari bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan percakapan telepon di mana kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi melalui berbagai saluran. Kantor berita negara Iran Fars melaporkan bahwa Presiden Rusia Putin telah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran dan menekankan perlunya segera menghentikan tindakan konfrontatif di Timur Tengah dan kembali ke jalur penyelesaian konflik melalui politik dan diplomasi sesegera mungkin. Menurut Fars, Putin juga mengatakan kepada Pezeshkian bahwa Rusia secara teratur berkomunikasi dengan para pemimpin negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Di pihaknya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan terima kasih atas solidaritas Rusia dengan rakyat Iran dalam membela kedaulatan dan kemerdekaan negara dan memberikan laporan rinci tentang perkembangan dalam fase ketegangan saat ini. Dari konflik tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi melalui berbagai saluran. Terkait situasi regional, Kanada mengatakan sedang berdiskusi dengan sekutu tentang kemungkinan mendukung negara-negara Teluk dalam meningkatkan kemampuan pertahanan mereka terhadap serangan dari Iran. Kepala Staf Pertahanan Kanada, Jenderal Jenny Carignan, mengatakan bahwa pasukan sekutu sedang mendiskusikan masalah ini
sambil menekankan bahwa Ottawa tidak berpartisipasi dalam kampanye serangan udara terhadap Iran yang dipimpin AS. Sebelumnya berbicara selama kunjungan ke Australia pada 5 Januari, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan partisipasi militer di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, tetapi menekankan bahwa ini hanyalah skenario hipotetis. Menurut Letnan Jenderal Steve Boivin, saat ini ada sekitar 200 personel militer Kanada yang dikerahkan di Timur Tengah dalam kerangka 6 operasi yang berbeda. Kementerian Urusan Global Kanada mengatakan ada lebih dari 107.000 warga negara dan penduduk tetap Kanada di wilayah tersebut, dan Ottawa sedang mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mendukung evakuasi warga ketika kondisi keamanan memungkinkan. Sementara itu, pada 7 Januari, Kanselir Jerman Olaf Scholz memperingatkan risiko konflik di Iran menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah. Pada saat yang sama, ia mengatakan Berlin sedang berkoordinasi dengan mitra internasional untuk mencari solusi untuk mengakhiri pertempuran. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari yang sama, Scholz menekankan bahwa Jerman berbagi tujuan dengan AS dan Israel dalam mencegah program nuklir dan rudal Teheran, serta ancaman terhadap Israel dan dukungan Iran untuk proksi di wilayah tersebut. Namun ia memperingatkan bahwa pertempuran yang terus berlanjut dan meluas meningkatkan banyak risiko dan menegaskan bahwa perang yang berkepanjangan tidak melayani kepentingan pihak manapun. Menurut pemimpin Jerman itu, Berlin sedang bekerja dengan para mitranya untuk membangun pendekatan bersama untuk mengakhiri konflik, tetapi belum mengumumkan rincian proposal yang sedang dibahas. Kanselir Jerman berpendapat bahwa setelah pertempuran berakhir, kawasan itu perlu memulai proses politik untuk membangun dialog dan kepercayaan. Dengan demikian, program nuklir dan rudal balistik Iran harus diakhiri dan ditempatkan di bawah mekanisme verifikasi internasional. Pada saat yang sama, Teheran harus berhenti mendukung proksi dan memastikan keamanan semua material nuklir. Stasiun televisi Al-Mayadin baru saja melaporkan bahwa helikopter Israel telah melakukan pendaratan di dekat kota Nabitshit di Lebanon Timur. Koresponden melaporkan bahwa pasukan Israel jatuh ke dalam penyergapan oleh pasukan perlawanan Hizbullah yang mengarah pada bentrokan sengit dan baku tembak dengan senjata ringan dan menengah. Dengan tembakan dan penyergapan, pasukan perlawanan berhasil menggagalkan pendaratan Israel di Nabitshit dan memukul mundur kemajuan di Anjar. Selain itu, 3 helikopter Israel mendarat di pegunungan sisi Suriah yang berhadapan dengan daerah ini. Pada saat yang sama, penduduk mendengar suara senapan mesin dan tembakan anti-pesawat di daerah tersebut. Pesawat Israel melakukan serangan berputar di sekitar kota Nabitshit sebagai bagian dari operasi dukungan udara untuk operasi militer di daerah tersebut. Helikopter Israel juga melakukan operasi penyisiran skala besar segera setelah pasukan Israel disergap di Nabitshit. Sebaliknya, media Israel melaporkan bahwa para pejuang Hizbullah menghadapi pasukan Israel dalam bentrokan di wilayah Nabitshit. Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan 3 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka dalam serangan di desa Nabitshit. Perkembangan ini menunjukkan perluasan operasi Israel di Lebanon karena sebelumnya kehadiran darat Israel terbatas di selatan negara itu, di mana mereka melakukan beberapa penyusupan dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya telah terjadi bentrokan antara pasukan komando Israel dan pejuang Hizbullah di wilayah Bekaa. Menurut sumber militer armada, pembom strategis siluman AS yang terdiri dari Rockwell B, 1 Lancer Northrop B, 2 Spirit dan Boeing B-52 Stratofortress sedang menuju pangkalan RAF Fairford dan pangkalan strategis Diego Garcia di Inggris. Ini adalah pembom strategis senilai hingga $2 miliar AS per unit, mampu melakukan misi serangan jarak jauh tanpa terdeteksi sambil membawa jenis bom dan rudal paling kuat dalam persenjataan AS. Beberapa sumber mengatakan bahwa 7 Januari bisa menjadi hari H untuk gelombang pemboman besar berikutnya. Tepat seminggu setelah AS dan Israel melancarkan operasi serangan terhadap Iran yang diberi nama Operasi Kemarahan Mengerikan. Pekan ini, Presiden Donald Trump memperingatkan Teheran bahwa pukulan besar belum dimulai. Trump berkata, "Kami bahkan belum memukul mereka dengan sangat keras, gelombang besar belum terjadi." Menteri Perang AS Pete Hegseth juga mengatakan, Washington akan menggunakan pangkalan udara Inggris untuk secara drastis meningkatkan skala serangan terhadap Iran setelah pemerintah Inggris mengizinkan AS untuk melancarkan serangan dari pangkalan gabungan AS Inggris. Hegseth berkata,
Ketika kami mengatakan bahwa masih banyak lagi yang akan datang, itu berarti lebih banyak skuadron tempur, lebih banyak kemampuan tempur, lebih banyak sistem pertahanan dan sortie pembom akan terjadi lebih sering. Para ahli militer mengatakan AS dapat menggunakan GBU-43B, MOAB, Massive Ordnance Air Blast, yang biasa disebut ibu dari semua bom MOAB, salah satu senjata non-nuklir terkuat di dunia. Bom seberat sekitar 10 ton ini dapat menciptakan kawah selebar lebih dari 100 meter, menghancurkan terowongan bunker yang diperkuat dan meruntuhkan infrastruktur besar di area yang diserang. MOAB pernah digunakan oleh AS di Afghanistan pada tahun 2017, tetapi belum pernah dikerahkan di Iran. Sebelumnya pada tahun 2025, pembom Northrop B-2 Spirit telah menjatuhkan bom penembus bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator di fasilitas pengayaan uranium Iran. Berbeda dengan MOAB yang menyebabkan kehancuran area luas di permukaan, GBU-57 menembus jauh ke dalam tanah sebelum meledak untuk menghancurkan fasilitas nuklir yang terletak jauh di bawah tanah. Sementara itu, ibu kota Teheran diguncang oleh salah satu ledakan terbesar sejak Perang Pecah. Saksi mata mengatakan mereka mendengar ledakan yang memekakkan telinga disertai dengan beberapa kolom asap dan bola api yang membumbung tinggi saat sejumlah besar bom jatuh di pangkalan militer di Moqaddas. Dalam video yang beredar online, Menara Azadi, ikon terkenal Teheran, tampak di tengah bingkai saat bom menghujani ibu kota Iran. Beberapa saksi mengatakan puing-puing bertebaran di seluruh pusat kota. Menurut analis militer, frasa "The Big One" yang sering disebut Trump kemungkinan besar mengacu pada kampanye pemboman skala besar yang berkepanjangan yang dilakukan oleh armada pembom strategis AS. Lembaga pemikir pertahanan International Institute for Strategic Studies (IISS) berpendapat bahwa pesawat B-1, B-2, dan B-52 akan memainkan peran utama dalam kampanye ini. Selain itu, AS juga meningkatkan penggunaan drone bersenjata MQ-9 Reaper yang membawa bom berpemandu laser untuk melakukan serangan presisi terhadap target di Iran. Serangan dari kapal induk dan kapal selam AS juga diperkirakan akan berpartisipasi dalam kampanye, termasuk kelompok tempur kapal induk USS Gerald R. Ford dan USS Abraham Lincoln serta rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal perusak. Menteri Perang AS memperingatkan bahwa tembakan di langit Iran dan Teheran akan meningkat secara dramatis, menunjukkan bahwa kampanye militer dapat meningkat tajam dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Pada dini hari tanggal 7 Januari, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan Bandara Internasional Mehrabad di ibu kota Iran, Teheran, terbakar seperti bola api setelah gelombang serangan sengit oleh Israel. Secara khusus, televisi negara Iran melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar dan asap membubung di wilayah timur dan barat Teheran. Kerusakan setelah ledakan belum jelas. Namun menurut beberapa sumber, setidaknya satu pesawat di Bandara Internasional Mehrabad dilaporkan terbakar. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan sedang melakukan gelombang serangan baru yang menargetkan Teheran. Abbas Aslani, seorang ahli di Pusat Studi Strategis Timur Tengah, mengatakan, dalam beberapa jam terakhir telah terjadi banyak ledakan di Teheran. Dia mengatakan area di bagian barat kota sedang menjadi sasaran, termasuk Bandara Internasional Mehrabad. Dia menambahkan, tampaknya ada upaya terencana untuk melumpuhkan pusat logistik Iran, tempat penerbangan domestik dan kegiatan pemeliharaan pesawat berlangsung. Aslani mengatakan, Iran percaya bahwa AS akan berusaha menciptakan kekacauan dengan cara lain selain serangan udara. Aslani juga menyinggung bagaimana Iran memandang kemungkinan perang yang berkepanjangan. Dia berkata, di Iran yang kami dengar adalah negara ini siap untuk perang yang panjang selama apapun itu. Sementara itu, Iran terus melakukan serangan terhadap Tel Aviv dan wilayah lain di Israel. Sirene serangan udara berbunyi, dan terjadi penyusupan rudal di selatan dekat Beersheba, sebuah kota di gurun Negev, serta hingga ke utara Israel. Strategi pihak Iran di sini jelas adalah mencoba meregangkan sistem pertahanan udara Israel secara maksimal, membuat Israel harus bertahan dengan sekuat tenaga, mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dengan demikian, Iran berusaha untuk menguras jumlah rudal pencegat Israel sebanyak mungkin. Selain itu, Iran tampaknya juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan setelah seminggu menahan gelombang pemboman sengit dari pesawat tempur, kapal perang, dan rudal AS dan Israel, Iran masih memiliki kemampuan untuk melakukan serangan. Semacam itu tidak hanya terhadap Israel tetapi juga di
wilayah yang lebih luas. Di Arab Saudi, Kementerian Pertahanan negara itu mengatakan telah mencegat 4 drone saat mereka terbang menuju ladang minyak Syaibah. Dalam perkembangan lain, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan telah membuat keputusan untuk menyetujui potensi penjualan senjata ke Israel senilai hampir 152 juta dolar AS dengan mengabaikan proses persetujuan Kongres. Menurut pernyataan Kementerian, Israel telah meminta untuk membeli 12.000 badan bom serbaguna BLU 110A B. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menekankan bahwa situasi darurat menuntut penjualan senjata segera kepada Israel. Di tengah konflik dengan Iran, pemerintah Israel mengumumkan tidak mengizinkan umat Muslim untuk menghadiri sholat Jumat di bulan Ramadan di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem dengan alasan keamanan. Pengumuman itu dibuat saat Israel terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat selama masa perang. Brigadir Jenderal Ghassan Alian, Kepala Badan Sipil di Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, Israel tetap berkomitmen untuk memastikan kebebasan beragama dan hak untuk beribadah yang telah dipertahankan selama 2 minggu pertama Ramadan. Namun ia menekankan bahwa serangan rudal Iran mengancam nyawa orang-orang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Komando Front Dalam Negeri Israel, semua situs suci di Kota Tua Yerusalem ditutup pada hari Jumat termasuk Masjid Al-Aqsa, Tembok Ratapan dan Gereja Makam Kudus. Peziarah dan wisatawan dari semua agama tidak diizinkan memasuki area tersebut. Pada 2 Jumat pertama Ramadan, Israel pernah mengizinkan ribuan warga Palestina dari tepi barat untuk memasuki Yerusalem untuk salat di Al-Aqsa dengan jumlah maksimal 10.000 orang. Namun dalam konteks perang saat ini, meskipun Israel telah melonggarkan beberapa pembatasan, saat serangan rudal balistik Iran menurun, intensitasnya pertemuan masih dibatasi maksimal 50 orang dan hanya diizinkan jika ada tempat perlindungan di dekatnya. Sejak perang antara AS dan Israel dengan Iran pecah pada 28 Oktober, pemerintah Israel juga telah membatasi akses ke Kota Tua Yerusalem, hanya mengizinkan penduduk dan pemilik toko untuk masuk ke area tersebut. Menurut pejabat Israel, sebuah hulu ledak Iran jatuh hanya beberapa ratus meter dari Temple Mount pada hari pertama pertempuran. Mustafa Abu Sway, Wakil Direktur Wakaf Islam yang mengelola situs suci, mengatakan banyak umat Muslim sangat sedih dengan keputusan untuk menutup Al-Aqsa selama Ramadan. Dia berpendapat bahwa jika masalahnya adalah keamanan area masjid, memiliki banyak ruang bawah tanah yang luas yang dapat menampung ribuan orang. Temple Mount adalah situs paling suci dalam Yudaisme, tempat kuil-kuil kuno dalam Alkitab pernah berdiri. Bagi umat Islam, area ini dikenal sebagai Haram Al-Sharif, tempat Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam dan kubah batu yang terkenal berada. Area ini telah berulang kali menjadi titik panas ketegangan terutama selama Ramadan ketika jumlah peziarah meningkat dan telah terjadi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel selama bertahun-tahun. Pada 6 Januari, Menteri Pertahanan Polandia Władysław Kosiniak-Kamysz memperingatkan bahwa eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat menunda pengiriman peralatan militer buatan AS ke negara-negara Eropa termasuk Polandia. Kosiniak-Kamysz mengatakan setiap eskalasi di Timur Tengah dapat menambah tekanan pada industri pertahanan blok tersebut yang sudah mengalami kesulitan karena dampak konflik di Ukraina. Ia menegaskan bahwa industri pertahanan Polandia khususnya dan Eropa serta AS pada umumnya harus berakselerasi penuh untuk menanggapi kompleksitas keamanan saat ini. Menteri Kosiniak-Kamysz juga menekankan bahwa AS tetap menjadi mitra keamanan utama dan pemasok peralatan militer canggih Polandia, termasuk sistem rudal pesawat terbang dan kendaraan lapis baja. Namun ia mengakui bahwa permintaan senjata global telah meningkat tajam sejak konflik di Ukraina meletus dan memperingatkan bahwa setiap konflik besar yang melibatkan Iran dapat semakin meningkatkan tekanan produksi di kawasan tersebut. Polandia telah memulai program modernisasi militer paling ambisius di Eropa, memesan sejumlah besar sistem buatan AS seperti sistem pertahanan udara Patriot, artileri roket HIMARS, dan jet tempur F-35. Negara ini juga telah membeli sejumlah besar peralatan dari Korea Selatan sebagai bagian dari upayanya untuk memperkuat angkatan bersenjatanya setelah konflik di Ukraina. Ia mencatat bahwa industri pertahanan menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan penyelesaian kontrak yang ada dengan sekutu Eropa dan memenuhi permintaan baru yang timbul dari konflik di wilayah lain. Ia menegaskan bahwa jika ketegangan meningkat di Timur Tengah, Rusia
juga dapat memperoleh keuntungan ekonomi karena gangguan pasokan minyak melalui Selat Hormuz dapat mendorong harga energi global lebih tinggi. Polandia berencana untuk membelanjakan sekitar 47% dari PDB-nya untuk pertahanan tahun ini yang merupakan tingkat tertinggi di antara negara-negara anggota NATO. Pada 6 Januari, Menteri Energi Qatar Saad Al-Ka'abi memberikan penilaian bahwa perang Iran akan menyebabkan keretakan ekonomi global dan memprediksi bahwa harga minyak kemungkinan akan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi $US per barel. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara, jika perang ini berlangsung beberapa minggu lagi, pertumbuhan PDB global akan terpengaruh, harga energi di setiap negara akan meningkat. Dia menambahkan perang juga menyebabkan kekurangan beberapa produk dan reaksi berantai yang membuat pabrik tidak dapat memasok. Al-Ka'abi. Semua negara pengekspor energi di Timur Tengah harus menghentikan produksi selama beberapa minggu sebagai akibat dari perang. Mengenai Qatar, bahkan jika konflik berakhir segera, mereka masih membutuhkan beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk memulihkan volume pengiriman ke tingkat normal. Menteri Al-Ka'abi mengatakan, setiap pihak yang belum menyatakan force majeure kemungkinan besar harus melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Jika situasi ini berlanjut, semua eksportir di Teluk harus menyatakan force majeure. Menurut hukum, ketika peristiwa force majeure terjadi, pihak yang terkena dampak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban kontrak. Harga minyak telah naik ke level tertinggi dalam 20 bulan terakhir karena perang dan Al-Ka'abi memprediksi harga bisa naik hampir 2 kali lipat menjadi lebih dari $150 per barel yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Menteri Qatar memberikan komentar di tengah perang antara Iran dengan AS dan Israel yang menyebabkan ketegangan di seluruh kawasan. Sejumlah negara Teluk telah mengalami serangan rudal dan drone dari Iran sebagai balasan atas kampanye serangan AS Israel. Qatar, produsen gas alam cair LNG terbesar kedua di dunia, terpaksa menghentikan produksi di pabrik Ras Laffan setelah serangan UAV oleh Iran. Doha awal pekan ini harus menyatakan keadaan force majeure karena perang. Di tengah ketegangan perang dengan Israel dan AS, petugas polisi Iran telah menerima perintah untuk menembak para penjara. Sesuai dengan itu, pada 6 Januari, Kepala Polisi Iran Ahmad Reza Radan menyatakan di televisi negara bahwa karena kita dalam keadaan perang, saya telah mengeluarkan perintah untuk menembak mereka yang berniat mencuri. Dia menambahkan bahwa setiap subjek yang mencuri atau menjarah akan dihilangkan dengan cepat. Dia mengatakan pihak berwenang juga terus mengambil langkah-langkah untuk menjaga ketertiban di dunia maya. Dia menekankan kami tidak akan membiarkan sekelompok mata-mata yang telah dibeli untuk memprovokasi dan merusak persatuan yang telah dicapai oleh rakyat dengan darah ribuan martir. Pada 6 Januari, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul mengatakan bahwa militer AS dan Korea Selatan sedang membahas pemindahan beberapa sistem pertahanan rudal Patriot Pentagon yang ditempatkan di negara Asia Timur tersebut untuk dikerahkan dalam konflik melawan Iran. Saat menjawab pertanyaan di sidang dengar pendapat parlemen, Menteri Cho mengatakan Seoul sedang berdiskusi dengan pasukan AS di Korea USFK tentang kemungkinan penempatan kembali beberapa aset militer termasuk sistem pertahanan udara Patriot seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Iran. Menurutnya, pejabat militer kedua negara sedang berkoordinasi erat dan diskusi masih berlangsung. Namun, Kepala Diplomasi Korea Selatan menolak memberikan rincian lebih lanjut sambil menekankan bahwa setiap keputusan terkait penempatan senjata atau pasukan akan dipertimbangkan tergantung pada setiap situasi spesifik. Sementara itu, Dong A-ilbo mengutip seorang pejabat Korea Selatan, melaporkan bahwa USFK telah memindahkan peluncur dan rudal pencegat Patriot dari beberapa pangkalan di wilayah Korea Selatan ke pangkalan udara Osan di kota Pyeongtaek, selatan Seoul. Menurut laporan tersebut, jumlah baterai Patriot di Osan telah meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, pesawat angkut berat AS seperti C-17 dan C-5 juga telah dikerahkan ke pangkalan ini. Saat ini baik USFK maupun Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak untuk mengomentari informasi ini. Permintaan akan rudal pencegat dan amunisi serang AS telah meningkat tajam setelah serangan koalisi AS Israel terhadap Iran. Telah ada beberapa laporan bahwa militer AS mungkin akan segera terpaksa mulai menghemat sistem pertahanan udaranya di tengah serangan terus-menerus Iran terhadap target-target Washington di Timur Tengah. Pejabat militer senior AS telah membantah laporan-laporan ini
Dan dalam konferensi pers awal pekan ini, Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan bahwa persediaan rudal Patriot masih sangat melimpah. Dalam sebuah langkah yang patut diperhatikan, pada 6 Januari Gedung Putih mengunggah video berdurasi 42 detik di media sosial X dengan judul Keadilan ala Amerika. Video dimulai dengan adegan dari film Iron Man dan kalimat "Bangun Ayah, sudah pulang" yang tampaknya merujuk pada pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg ketika ia membandingkan Presiden Donald Trump dengan seorang ayah dalam menangani masalah internasional. Berikutnya adalah serangkaian klip yang dipotong dari film-film terkenal seperti Top Gun Maverick, Braveheart, Gladiator, The Dark Knight, dan John Wick. Adegan aksi dalam film diselingi dengan rekaman nyata yang dirilis oleh militer AS yang merekam serangan udara terhadap target di Iran. Menteri Perang AS Pete Hegseth juga muncul dalam video tersebut dengan kutipan dari salah satu konferensi persnya. Aktor dan sutradara Ben Stiller telah meminta Gedung Putih untuk menghapus kutipan dari video yang diambil dari film Tropic Thunder, sebuah karya komedi satir tentang perang yang dirilis pada tahun 2008 yang ia sutradarai dan tulis. Bersama, Stiller menulis di X, "Kami tidak pernah memberikan izin dan tidak ingin menjadi bagian dari mesin propaganda Anda. Perang bukanlah film." Dalam postingan lain, Gedung Putih kembali menggabungkan rekaman perang nyata dengan adegan dari video game Grand Theft Auto San Andreas. Video tersebut menunjukkan karakter pemain berulang kali mengatakan, "Ah, sial ini lagi," sebelum setiap kali rekaman serangan terhadap target Iran muncul. Menurut para ahli, video-video ini sangat bergaya komunikasi kontroversial, mengabaikan norma-norma kepresidenan AS untuk mengeksploitasi tren ejekan dan serangan di internet. Ini adalah gaya yang sering terlihat di akun media sosial Presiden Donald Trump. Trump bulan lalu dikritik karena rasisme ketika ia mengunggah video yang menempelkan wajah mantan Presiden Barack Obama dan istrinya ke monyet. Di awal masa jabatannya, ketika jutaan pengunjuk rasa turun ke jalan di seluruh AS untuk memprotes gaya kepemimpinannya, Presiden Trump juga mengunggah video yang dibuat oleh AI yang menunjukkan dirinya mengenakan mahkota dan mengendarai jet tempur berlabel Raja Trump yang membuang limbah ke kerumunan yang marah. Pada 6 Januari, Gedung Putih menepis kekhawatiran tentang laporan bahwa Rusia telah memberikan informasi intelijen kepada Iran yang digunakan untuk menargetkan tentara AS di Timur Tengah dengan mengatakan bahwa informasi ini tidak mempengaruhi operasi AS. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, "Apakah ini terjadi atau tidak, sejujurnya tidak terlalu penting karena Presiden Donald Trump dan militer AS sedang memberikan pukulan yang sangat keras kepada rezim Iran." Pada hari yang sama, Presiden Trump menghindari jawaban ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia memberikan data intelijen kepada Iran terkait lokasi dan aktivitas tentara kapal perang dan pesawat AS. Ketika ditanya oleh reporter Peter Doocy dari Fox News tentang masalah ini di sebuah acara di Gedung Putih, Trump tidak menjawab secara langsung. Presiden AS berkata, "Itu pertanyaan yang konyol saat ini. Kita sedang membicarakan hal lain." Mengutip banyak sumber yang mengetahui laporan intelijen AS, CNN melaporkan bahwa Rusia sedang berbagi data dengan Iran terkait lokasi dan pergerakan pasukan AS. Salah satu sumber mengatakan sebagian besar informasi yang diberikan Rusia adalah citra yang diperoleh dari jaringan satelit pengamatan bumi canggihnya. Namun saat ini belum jelas apa yang diterima Moskow sebagai imbalan atas dukungan tersebut. Saat ini juga belum ada bukti bahwa serangan spesifik Iran dapat secara langsung dikaitkan dengan data penargetan yang disediakan oleh Rusia. Informasi tentang pembagian intelijen oleh Rusia sebelumnya dilaporkan oleh The Washington Post. Namun dalam beberapa hari terakhir, beberapa drone Iran telah menyerang lokasi-lokasi di mana tentara AS ditempatkan. Pada 6 Januari, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naini mengatakan negaranya siap menghadapi perang yang panjang. Ia memperingatkan bahwa musuh-musuh Teheran akan menderita pukulan menyakitkan dalam gelombang serangan berikutnya. Naini menekankan bahwa Iran sedang mempersiapkan inisiatif dan senjata baru. Teknologi-teknologi ini belum dikerahkan dalam skala besar dalam konflik saat ini. Menurutnya, Teheran sekarang lebih siap dibandingkan konflik 12 hari tahun lalu yang dilancarkan oleh AS dan Israel dan menggambarkan konfrontasi militer saat ini sebagai perang suci dan adil. Para pengamat memperkirakan Iran memiliki persediaan lebih dari 2.000 rudal balistik jarak pendek.
Tidak ada militer negara manapun yang mengumumkan jumlah pasti senjata yang mereka miliki karena angka-angka tersebut dirahasiakan untuk menghindari pengungkapan informasi kepada musuh. Sebelum konflik, Iran diyakini telah memproduksi massal puluhan ribu UAV serang bunuh diri sekali pakai Shahed. Iran telah mengekspor teknologi ini ke Rusia yang telah mengembangkan versi replika Shahed dengan efektivitas yang menghancurkan di Ukraina. Bahkan AS pun telah meniru desain ini. Dalam sebuah postingan di media sosial X pada 6 Januari, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengungkapkan informasi bahwa beberapa negara telah memulai upaya mediasi untuk mengakhiri konflik dengan AS dan Israel, tetapi tidak menyebutkan nama negara-negara tersebut. Pemimpin Iran tersebut kemudian menekankan bahwa setiap negosiasi harus ditujukan kepada mereka yang telah menyebabkan perang. Pezeshkian menulis di X, "Beberapa negara telah memulai upaya mediasi. Saya jelaskan ini, kami berkomitmen pada perdamaian abadi di kawasan ini, tetapi kami juga tidak ragu untuk membela martabat dan kedaulatan bangsa kami. Mediasi harus ditujukan kepada mereka yang telah meremehkan rakyat Iran dan memicu konflik ini." Di pihak AS, Presiden Trump menekankan dalam sebuah postingan di media sosial X pada 6 Januari bahwa tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali negara itu menyerah tanpa syarat. Setelah penyerahan itu, menurut Trump akan dimulai pemilihan para pemimpin yang baik dan dapat diterima di Iran, sebuah sindiran tentang perubahan rezim saat ini di Teheran. Pemimpin AS itu kemudian menegaskan bahwa Washington bersama sekutu dan mitranya akan berkoordinasi untuk mengubah Iran dari negara di ambang kehancuran menjadi negara dengan ekonomi yang lebih besar dan lebih kuat. Trump menekankan bahwa Iran akan memiliki masa depan yang cemerlang. Pemimpin AS itu mengakhiri dengan kalimat, "Membuat Iran hebat kembali," yang diambil dari slogan terkenalnya "Membuat Amerika Hebat Kembali." Sementara itu, menjelaskan pernyataan Presiden Trump bahwa AS hanya akan menerima penyerahan tanpa syarat dari Iran, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan bahwa AS akan menganggap Iran dalam keadaan penyerahan tanpa syarat, begitu Presiden menentukan bahwa Teheran tidak lagi menjadi ancaman bagi Washington. Juru bicara Gedung Putih menjelaskan, maksud Presiden adalah ketika ia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata AS menentukan bahwa Iran tidak lagi menjadi ancaman bagi AS dan tujuan operasi kemarahan mengerikan telah tercapai sepenuhnya, maka Iran pada dasarnya akan berada dalam keadaan penyerahan tanpa syarat apakah mereka mengakuinya atau tidak. Leavitt menambahkan operasi militer AS terhadap Iran dapat berlangsung antara 4 hingga 6 minggu, sambil menambahkan bahwa AS sangat dekat untuk menguasai wilayah udara Iran. Leavitt menegaskan bahwa AS memiliki persediaan senjata yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional di Iran. Ia juga mencatat bahwa Presiden AS ingin tertarik dalam memilih pemimpin Iran berikutnya, dan AS sedang mempertimbangkan beberapa kandidat potensial untuk memimpin Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih menambahkan, "Saya tahu ada beberapa orang yang sedang dipertimbangkan oleh Badan Intelijen dan pemerintah AS, tetapi saya tidak akan berkomentar lebih lanjut tentang itu." Di tengah meningkatnya konflik geopolitik, dunia telah menyaksikan babak baru dalam sejarah peperangan, yaitu infiltrasi serangan militer ke dalam infrastruktur digital. Pada awal Maret, Iran melakukan serangan menggunakan pesawat tanpa awak UAV yang menargetkan pusat data Amazon Web Services (AWS) di Uni Emirat Arab UAE dan Bahrain. Ini bukan hanya serangan balasan dalam konflik AS Israel-Iran, tetapi juga menandai pergeseran strategis di mana awan, simbol ketidakrentanan digital, menjadi target fisik di darat. Insiden ini tidak hanya menyebabkan gangguan layanan regional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kerentanan fondasi internet global, memaksa para ahli dan pemerintah untuk memikirkan kembali cara melindungi infrastruktur digital di era perang masa depan. Pada 1 Maret, laporan pertama tentang serangan mulai menyebar. Menurut pengumuman resmi dari Amazon, 2 pusat data di UAE diserang langsung oleh UAV, sementara 1 fasilitas di Bahrain rusak akibat ledakan UAV di dekatnya. Serangan-serangan ini menyebabkan kerusakan serius, termasuk kerusakan struktural bangunan pemadaman listrik yang berkepanjangan, gangguan sistem pendingin, aktivasi sistem pemadam kebakaran yang menyebabkan banjir di ruang server. Beberapa server dan sistem jaringan hancur total, memaksa AWS untuk mengevakuasi staf darurat di 1 fasilitas di Dubai. Banyak layanan inti AWS seperti EC2, layanan komputasi awan, S3 penyimpanan data, dan DynamoDB basis data terganggu di Timur Tengah.
Bisnis yang bergantung pada infrastruktur ini dari perbankan hingga layanan keuangan digital mengalami pemadaman massal. Misalnya aplikasi pengiriman dan ride-hailing Careem, serta layanan pembayaran Alaan sangat terpengaruh yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan transaksi keuangan. Meskipun sistem cadangan AWS mencegah insiden menyebar luas, banyak layanan harus dialihkan ke pusat data lain di Eropa atau Asia, menyebabkan peningkatan beban dan keterlambatan. Pada 6 Maret, Amazon mengkonfirmasi bahwa proses pemulihan akan memakan waktu lama dan merekomendasikan pelanggan untuk membuat cadangan data serta mempertimbangkan untuk memindahkan beban kerja keluar dari Timur Tengah karena lingkungan. Operasi yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah perusahaan teknologi besar AS seperti Amazon menjadi target langsung dari tindakan militer, menandai transisi dari perang siber ke serangan fisik terhadap infrastruktur digital. Postingan di platform X dari pengguna lokal menggambarkan kondisi bank yang lumpuh dan kehilangan data besar, menyoroti dampak yang meluas pada kehidupan sehari-hari. Iran menganggap pusat data AWS sebagai pendukung operasi militer dan intelijen AS dan memilihnya sebagai target simbolis. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menyatakan melalui media pemerintah bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menentukan peran pusat-pusat ini dalam mendukung musuh. Mengenai alasan Amazon menjadi target. Pertama, karena AWS adalah penyedia cloud terbesar di dunia, menguasai sekitar 31% pangsa pasar global pada tahun 2026. Sistem ini menyimpan data untuk pemerintah, bank, universitas, dan layanan online yang tak terhitung jumlahnya dari Netflix hingga platform e-commerce. Dengan puluhan wilayah dan zona ketersediaan yang terhubung dengan kecepatan tinggi, AWS dirancang untuk menahan kegagalan lokal. Tetapi serangan simultan dapat mengganggu keseimbangan beban yang menyebabkan gangguan besar. Kedua, AWS memiliki hubungan erat dengan pemerintah AS menjadi mitra utama Departemen Pertahanan dan badan-badan intelijen pusat. AWS menyediakan layanan cloud untuk kontrak sensitif termasuk penyimpanan data militer dan intelijen. Iran menganggap ini sebagai sistem saraf digital AS dan Barat. Serangan ini sangat simbolis, bertujuan untuk melemahkan kekuatan ekonomi dan teknologi AS. Ketiga, infrastruktur data semakin dianggap sebagai aset strategis yang setara dengan pembangkit listrik atau pipa minyak. Mereka berisi data keuangan, pertahanan, logistik, dan e-commerce, elemen kunci untuk ekonomi digital. Di tengah perang yang meluas ke ranah digital, pusat data menjadi target alami, terutama ketika mereka berlokasi di area sensitif seperti Teluk. Para ahli teknologi berpendapat bahwa serangan itu adalah titik balik besar. Seorang profesor keamanan siber di Universitas Notre Dame menekankan, komputasi awan bukanlah keajaiban, ia masih bergantung pada fasilitas fisik di darat. Meskipun dilindungi dengan ketat oleh pagar kamera dan sistem keamanan, pusat data tidak dirancang untuk menahan rudal atau UAV militer. Peristiwa ini mengungkap kelemahan fisik internet global, di mana beberapa fasilitas kunci dapat mengganggu rantai pasokan digital. Selain itu, ini menyoroti konvergensi antara dunia maya dan fisik. Alih-alih meretas dari jarak jauh, penyerang sekarang dapat secara langsung menyerang tempat server berada, menggabungkan perang siber dengan aksi militer. Hingga saat ini, informasi dari Bloomberg menunjukkan bahwa Israel dan AS juga telah menyerang 2 pusat data di Teheran. Salah satunya terkait dengan IRGC, menunjukkan tren saling balas. Ini adalah pertama kalinya Big Tech menjadi korban langsung perang, mengubah cara pandang tentang peran perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Google. Mereka tidak lagi menjadi entitas komersial murni, tetapi dianggap sebagai instrumen kekuatan nasional. Peristiwa ini dapat mengarah pada militerisasi internet dengan perusahaan berinvestasi di pusat data di dalam bunker, tempat perlindungan, gua gunung, atau bahkan di bawah laut untuk meningkatkan perlindungan. Beberapa bisnis telah mempelajari model seperti itu, dan investasi dalam infrastruktur data diperkirakan akan meroket untuk mendiversifikasi penyimpanan. AWS merekomendasikan pelanggan untuk merestrukturisasi infrastruktur mereka, mendorong tren multi-region, model penerapan aplikasi data dan layanan cloud di beberapa wilayah geografis yang independen dan mendistribusikan data. Perusahaan seperti Nvidia dan Google juga untuk sementara menutup kantor di Dubai dengan karyawan terjebak di tengah konflik. Dalam jangka panjang ini dapat memperlambat ambisi AI di Teluk, di mana UAE dan Bahrain menginvestasikan miliaran dolar di pusat data. Menurut para ahli, peristiwa ini menandai konvergensi antara dunia maya dan fisik,
di mana perang siber tidak lagi terpisah, tetapi terjalin dengan aksi militer tradisional. Ini meningkatkan risiko konflik teknologi di mana Big Tech menjadi target strategis dan alat pencegahan. Para ahli memperingatkan tentang perang infrastruktur digital yang berfokus pada melumpuhkan ekonomi, mengganggu internet, dan menciptakan kekacauan finansial daripada menghancurkan militer. Di era digital, metode ini lebih efektif daripada perang tradisional, terutama karena AS mengendalikan sebagian besar infrastruktur internet global. Selain itu, ini mempengaruhi kabel serat optik bawah laut dan satelit. Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi titik kemacetan. Jika tren ini berlanjut, dunia mungkin akan menyaksikan fragmentasi internet dengan negara-negara membangun infrastruktur independen untuk menghindari risiko geopolitik. Serangan tersebut mengungkapkan 3 tren besar dalam perang modern. Pertama, data menjadi sumber daya strategis yang setara dengan minyak dan listrik. Kedua, Big Tech adalah aktor geopolitik tidak lagi berada di luar konflik. Ketiga, perang meluas ke ruang digital fisik dengan pusat data, kabel serat optik, dan satelit menjadi target. Ini memaksa pemerintah dan bisnis untuk berinvestasi dalam sistem keamanan berlapis yang menggabungkan teknologi dan militer. Serangan Iran terhadap pusat data Amazon AS bukan hanya bagian dari konflik Timur Tengah tetapi juga sinyal peringatan untuk masa depan perang. Jika abad ke-20 berfokus pada pabrik dan fasilitas energi, maka abad ke-21 akan menyaksikan infrastruktur data menjadi urat nadi ekonomi global. Ketika perang memasuki ruang komputasi awan, dunia perlu bersiap untuk era baru di mana keamanan digital bukan lagi masalah teknis tetapi masalah kelangsungan hidup strategis. Hingga saat ini, ketika asap dari serangan masih ada, komunitas internasional perlu bertindak untuk melindungi infrastruktur bersama menghindari terulangnya tragedi semacam itu. Kantor berita AP baru saja melaporkan banyak negara mengatakan mereka tidak diberitahu sebelumnya dan tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri sebelum gelombang pesawat tanpa awak UAV dan rudal Iran diluncurkan untuk membalas serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel. Para pejabat dari dua negara Teluk mengatakan pemerintah mereka kecewa dengan cara Washington menangani konflik tersebut, terutama serangan pertama terhadap Iran pada 28 Oktober. Menurut sumber-sumber ini, negara-negara di kawasan tersebut tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang kampanye AS Israel, meskipun sebelumnya telah memperingatkan Washington bahwa tindakan militer dapat memiliki konsekuensi serius bagi seluruh Timur Tengah. Seorang pejabat mengatakan, banyak negara Teluk merasa frustrasi, bahkan marah karena mereka merasa militer AS belum memberikan dukungan pertahanan yang memadai. Menurut pandangan umum di kawasan itu, kampanye saat ini terutama berfokus pada melindungi Israel dan pasukan AS, sementara negara-negara Teluk harus menghadapi serangan dari Iran sendirian. Pejabat itu menambahkan persediaan rudal pencegat negara saya menipis dengan cepat. Pemerintah Arab Saudi, UAE, dan Bahrain belum menanggapi permintaan komentar. Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan bahwa serangan rudal balistik balasan Iran telah berkurang 90% berkat kampanye militer yang disebut kemarahan mengerikan. Kelly berkata, kemampuan Iran untuk meluncurkan dan memproduksi jenis senjata ini sedang dilemahkan. Presiden Trump tetap berhubungan dekat dengan mitra di kawasan itu, dan serangan rezim Iran terhadap negara-negara tetangganya semakin menunjukkan mengapa ancaman ini terhadap AS dan sekutunya perlu dihilangkan. Sementara reaksi resmi dari pemerintah Teluk cukup hati-hati, beberapa tokoh publik yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin telah secara terbuka mengkritik AS dengan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyeret Trump ke dalam perang yang tidak perlu. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, mantan Direktur Intelijen Arab Saudi Pangeran Turki Al-Faisal mengatakan, ini adalah perang Netanyahu. Dia telah meyakinkan Presiden Trump untuk mendukung pandangannya. Dalam pertemuan tertutup dengan Kongres AS, para pejabat Pentagon juga mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menghentikan gelombang UAV yang diluncurkan oleh Iran yang membuat beberapa target AS di Teluk termasuk tentara menjadi rentan. Negara-negara Teluk kini menjadi target yang mudah dijangkau bagi Iran karena berada dalam jangkauan berbagai jenis rudal jarak pendek Teheran dan memiliki banyak target penting seperti pangkalan militer AS, pusat bisnis dan pariwisata, serta fasilitas energi yang dapat mengganggu aliran minyak global. Badr Al-Saif, seorang analis di Chatham House, berpendapat bahwa Washington mungkin telah meremehkan risiko bagi sekutu-sekutunya di Teluk
dengan asumsi bahwa Israel dan pasukan AS akan menjadi target pembalasan utama Iran. Dia berkata, "Saya tidak berpikir mereka mengantisipasi tingkat risiko yang begitu besar bagi Teluk." Pakar tersebut berpendapat bahwa kurangnya rencana untuk melindungi negara-negara ini menunjukkan pandangan jangka pendek AS. Sementara itu, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi Michael Ratney berpendapat bahwa meskipun negara-negara Teluk ingin Iran melemah, mereka masih khawatir tentang kerusakan ekonomi, ketidakstabilan regional, dan risiko perang yang berkepanjangan. Dia berkata, "Apa yang akan terjadi selanjutnya? Negara-negara Teluk akan menanggung sebagian besar konsekuensi dari perkembangan perang selanjutnya." Pada 6 Januari, sebuah pos yang ditempati oleh pasukan penjaga perdamaian PBB diserang di tengah meningkatnya pertempuran dan ketegangan di wilayah perbatasan antara Israel dan pasukan Hizbullah. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron angkat bicara menekankan bahwa tentara penjaga perdamaian harus dilindungi dan setiap tindakan yang sengaja menargetkan pasukan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Prancis saat ini adalah salah satu negara dengan kontribusi pasukan terbesar untuk pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon, yang menunjukkan peran dan tanggung jawabnya terhadap keamanan dan perdamaian regional. Untuk mencegah risiko konflik meluas, Presiden Macron telah melakukan panggilan telepon darurat dengan pihak-pihak terkait termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam diskusi ini, Macron menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, sambil menekankan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon sangat penting untuk menghindari perang skala penuh di kawasan tersebut. Selain itu, Presiden Prancis juga memperingatkan bahwa melanjutkan serangan terhadap posisi PBB atau memperluas operasi militer darat di Lebanon akan menjadi kesalahan strategis yang dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi stabilitas internasional. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah situasi Timur Tengah yang berada pada tingkat siaga merah setelah serangkaian serangan udara dan baku tembak antara Israel dan pasukan pro-Iran. Prancis yang memiliki hubungan historis yang mendalam dengan Lebanon secara aktif memainkan peran mediasi untuk mencegah keruntuhan negara tersebut. Pemerintah Prancis juga mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menerapkan rencana bantuan kemanusiaan untuk rakyat Lebanon sambil meningkatkan kapasitas tentara Lebanon untuk memastikan keamanan dan kedaulatan nasional. Pada 7 Januari, surat kabar Turki Today's Zaman melaporkan bahwa Bahrain telah melarang pertemuan publik di jalan-jalan dan di alun-alun terbuka dengan alasan kekhawatiran tentang keselamatan publik di tengah meningkatnya ketegangan regional di Timur Tengah dan kerusuhan baru-baru ini. Dalam sebuah pernyataan tertulis pada 6 Januari, Dewan Pertahanan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat prosedur perlindungan sipil dan menjamin keselamatan warga. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa negara tersebut telah menghadapi serangan yang berasal dari Iran yang digambarkan oleh pemerintah sebagai ancaman terhadap keamanan publik. Larangan berkumpul bertujuan untuk meminimalkan risiko di area publik, sementara tindakan darurat dan pertahanan sipil ditingkatkan. Pemerintah tidak memberikan batas waktu spesifik untuk pembatasan ini, tetapi mengatakan itu adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga keamanan dan melindungi warga sipil. Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan setelah Iran melakukan serangan balasan terhadap negara-negara Teluk yang menampung pangkalan militer AS termasuk Bahrain. Setelah serangan udara Israel dan AS terhadap Iran yang dimulai pada 28 Oktober, rudal dan drone menabrak pangkalan armada kelima militer AS di Manama pada hari yang sama, merusak sistem radar dan area layanan. Baru-baru ini sebuah rudal balistik menargetkan infrastruktur energi Bahrain menghantam kilang minyak Babco Energies di kawasan industri Sitra minggu ini. Kerusuhan juga pecah di pulau itu dengan para pendukung pro-Iran turun ke jalan untuk memprotes pemerintah Bahrain yang menyebabkan bentrokan dengan pasukan keamanan. Klaim di media sosial menunjukkan bahwa pasukan perisai semenanjung telah memasuki Bahrain dari Arab Saudi untuk mendukung pasukan keamanan lokal. Namun para pejabat belum mengkonfirmasi informasi ini. Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan bahwa individu yang dituduh melakukan tindak pidana serius yang mengancam keamanan publik telah ditangkap dalam insiden-insiden tersebut.
Perusahaan energi negara Qatar Energy baru-baru ini telah menyatakan keadaan force majeure pada kontrak ekspor gas alam cair LNG setelah operasi di pabrik Ras Laffan Industrial City terganggu parah akibat serangan UAV Iran. Langkah ini memungkinkan Qatar untuk sementara waktu tidak harus memenuhi kewajiban pengiriman kontrak karena faktor-faktor di luar kendali mereka. Qatar saat ini memasok sekitar 20% dari ekspor LNG global dengan pelanggan utama di Asia seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan India. Pada saat yang sama, Qatar juga merupakan sumber pasokan penting bagi Eropa. Gangguan aliran gas dari negara Teluk ini segera mengguncang pasar energi dunia. Berbeda dengan banyak industri lain, menghentikan dan memulai kembali pabrik LNG skala besar adalah proses yang sangat kompleks. Fasilitas Ras Laffan saat ini memiliki 14 jalur pencairan dengan total kapasitas sekitar 77 juta ton LNG per tahun terbesar di dunia. Fasilitas ini memiliki pelabuhan khusus dengan 6 dermaga yang dapat menampung kapal tanker LNG besar, termasuk kapal kelas Q-Max dan Q-Flex. Sistem tangki penyimpanannya memiliki kapasitas sekitar 188 juta meter kubik, tetapi pada kecepatan produksi maksimum seluruh gudang dapat terisi hanya dalam 4 hari jika kapal tanker gas tidak dapat meninggalkan pelabuhan. Oleh karena itu, ketika transportasi melalui Selat Hormuz terhenti, produksi terpaksa dihentikan hampir seketika. Bahkan jika kondisi keamanan memungkinkan ekspor untuk dilanjutkan, memulai kembali seluruh kompleks akan membutuhkan setidaknya 2 minggu untuk mencapai kapasitas penuh. Jalur-jalur tersebut tidak dapat dimulai secara bersamaan, tetapi harus dioperasikan secara berurutan untuk memastikan stabilitas. Alasannya terletak pada suhu yang sangat rendah dalam proses produksi LNG sekitar 160 grad Celcius. Jika gas dimasukkan ke dalam sistem terlalu cepat saat peralatan masih sangat dingin, bagian logam dapat mengalami kejutan termal menyebabkan retak atau kerusakan pada peralatan senilai miliaran dolar AS. Gangguan produksi LNG Qatar menciptakan kekosongan besar di pasar energi. Hanya dalam beberapa hari harga gas di Eropa dan Asia telah meningkat hampir 50% karena para importir bergegas mencari sumber alternatif. Menurut analis energi Saul Kafonik dari MST Marquee, jika penutupan berlangsung lama, pasar bisa menyaksikan guncangan yang lebih besar dari tahun 2022 ketika Rusia memotong pasokan gas pipa ke Eropa. Dia berkata, tidak ada sumber yang dapat sepenuhnya menggantikan LNG Qatar. Jika gangguan berlangsung lama, harga gas bisa kembali ke tingkat rekor yang terlihat pada tahun 2022. Sementara itu, AS hampir tidak memiliki kapasitas ekspor LNG cadangan yang dapat segera digunakan. Pabrik pencairan negara itu beroperasi mendekati kapasitas penuh dengan sebagian besar produksi sudah terikat oleh kontrak jangka panjang sehingga sulit untuk menutupi kekosongan dari Qatar. Di tengah perang Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, penghentian sementara pabrik LNG terbesar di planet ini membawa pasar energi global ke dalam fase ketidakpastian baru. Jika rute transportasi melalui Selat Hormuz terus diblokir, guncangan gas mungkin baru saja dimulai. Pada 6 Januari, AFP mengutip sumber dari pemerintah India yang mengatakan negara itu telah mengizinkan kapal pendarat Iris Laffan masuk ke pelabuhan dan menyediakan akomodasi untuk awaknya setelah kapal perang Iran tersebut melaporkan mengalami masalah. Sumber tersebut menyatakan bahwa kapal pendarat Iris Laffan telah merapat di pelabuhan Kochi pada 4 Januari. 183 awak kapal tersebut ditempatkan di fasilitas Angkatan Laut di kota itu. Times of India sebelumnya mengutip para pejabat India yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran telah menghubungi pada 28 Oktober meminta New Delhi untuk mengizinkan Iris Laffan merapat di Kochi secara darurat setelah kapal tersebut mengalami masalah teknis saat berpartisipasi dalam parade Angkatan Laut. India menyetujui permintaan dari Iran pada 1 Januari. Iris Laffan merapat di India pada hari yang sama ketika Pentagon mengumumkan bahwa sebuah kapal selam AS telah menenggelamkan fregat Iris Dena di Samudra Hindia. Para pejabat Sri Lanka berhasil menyelamatkan 32 orang, 87 korban tewas, dan diperkirakan ada sekitar 180 orang di atas Iris Dena. Sementara itu, Iran mengatakan awak kapal tersebut berjumlah sekitar 130 orang. Pemerintah Sri Lanka pada tanggal 1 Januari mengkonfirmasi telah menerima kapal pasokan Iris Bushehr milik Angkatan Laut Iran setelah kapal tersebut melaporkan masalah mesin dan meminta untuk merapat secara darurat.
Ketiga kapal Iris Lavan, Iris Dena, dan Iris Bushehr merupakan bagian dari armada Angkatan Laut Iran yang berpartisipasi dalam kegiatan latihan diplomatik di India sebelum konflik Timur Tengah pecah. Departemen Kehakiman AS baru-baru ini merilis 16 halaman dokumen tambahan dari Biro Investigasi Federal FBI terkait kasus Epstein yang berisi kesaksian tuduhan sensitif yang melibatkan Presiden Donald Trump. Secara khusus, dokumen ini berisi 3 ringkasan wawancara FBI dengan seorang wanita yang menuduh Presiden Trump melecehkannya beberapa dekade lalu. Menurut kesaksian wanita itu kepada FBI pada tahun 2019 sekitar tahun 1983 ketika ia berusia 13 tahun, Jeffrey Epstein membawanya ke New York atau New Jersey dan memperkenalkannya kepada Trump. Ketika ia dipaksa untuk melakukan tindakan sensitif, ia menolak kemudian ditampar oleh Trump dan diusir keluar. Wanita itu mengatakan bahwa ia dan orang-orang terdekatnya telah menerima panggilan telepon ancaman selama bertahun-tahun yang menuntut agar mereka diam. Ia percaya bahwa hal itu terkait dengan Epstein. Dalam wawancara terakhirnya dengan FBI pada tahun 2019, ketika ditanya apakah ia merasa nyaman menceritakan secara rinci kontaknya dengan Trump, ia mengatakan, "Apa gunanya memberikan informasi pada titik ini dalam hidup saya ketika saya kemungkinan besar tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi." Media AS melaporkan bahwa 16 halaman ini termasuk di antara 53 halaman dokumen yang sebelumnya hilang dari basis data publik. Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa halaman-halaman ini salah ditandai sebagai duplikat dan oleh karena itu tidak muncul dalam rilis catatan yang diminta Kongres sebelumnya. Masih ada 37 halaman yang belum diperbarui. Departemen Kehakiman sebelumnya mengatakan bahwa beberapa dokumen yang telah mereka rilis berisi tuduhan yang tidak benar dan sensasional terhadap Presiden Trump. Sementara itu, Partai Demokrat menuduh pemerintahan Trump menyembunyikan rincian yang dapat berdampak negatif pada Presiden dalam penyelidikan Epstein. Trump telah berulang kali membantah hubungan dekat dengan Epstein dan menegaskan bahwa ia tidak mengetahui pelecehan terhadap gadis-gadis di bawah umur. Presiden AS saat ini belum dituduh melakukan pelanggaran terkait kegiatan Epstein. Sebuah komite Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 Januari memilih untuk memanggil Jaksa Agung Pam Bondi untuk bersaksi guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana Departemen Kehakiman menangani dokumen tersebut. Pada 6 Januari, polisi Inggris menangkap 4 pria atas dugaan keterlibatan dalam kegiatan spionase yang terkait dengan Iran. Menurut pengumuman dari Metropolitan Police Service kepolisian yang bertanggung jawab atas ibu kota London, para tersangka ditangkap karena dicurigai memata-matai lokasi milik komunitas Yahudi di London dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh unit kontra terorisme. Keempat pria tersebut, 1 warga negara Iran dan 3 orang dengan kewarganegaraan ganda Inggris-Iran ditangkap di 3 alamat berbeda di London, Inggris. Polisi mengatakan mereka dicurigai membantu Badan Intelijen Iran dalam kegiatan pengumpulan informasi. Helen Ball, Kepala Unit Kontraterorisme Kepolisian Metropolitan London, mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang sudah berlangsung lama. Menurut Ball, para penyelidik sedang memeriksa kemungkinan bahwa para tersangka telah melakukan pengawasan terhadap beberapa lokasi dan individu yang terkait dengan komunitas Yahudi di London. Namun polisi belum merilis rincian tentang lokasi spesifik atau tingkat aktivitas kelompok ini. Para tersangka saat ini ditahan untuk diinterogasi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris. Polisi mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan mungkin akan ada lebih banyak informasi yang dirilis dalam waktu dekat. Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris telah meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang diduga terkait dengan spionase asing, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Badan-badan keamanan negara itu percaya bahwa beberapa negara sedang berusaha mengumpulkan informasi atau memberikan pengaruh di dalam Inggris melalui jaringan rahasia. Insiden kali ini juga terjadi di tengah meningkatnya perhatian pemerintah Inggris terhadap risiko keamanan bagi komunitas Yahudi di negara itu. London adalah rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di Eropa dengan banyak organisasi keagamaan, budaya, dan pendidikan. Para pejabat Inggris mengatakan mereka akan terus bekerja sama dengan badan-badan keamanan dan komunitas lokal untuk memastikan keamanan sambil menekankan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal. Dalam sebuah latihan pada akhir Oktober 2025,
Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi para prajurit di kapal induk INS Vikran, menyatakan bahwa Angkatan Laut India adalah penjaga Samudra Hindia. Ia menegaskan bahwa wilayah laut ini sangat penting bagi India karena lalu lintas perdagangan minyak dan gas yang sangat besar melewatinya. Ini adalah salah satu alasan India menyelenggarakan latihan Milan 2026 dari 19 hingga 25 Februari dengan partisipasi 42 kapal dan 29 pesawat dari 72 negara, termasuk Iran, AS Jerman, dan UEA, untuk mempromosikan interoperabilitas dalam perang maritim serta keamanan regional. Tetapi hanya seminggu setelah latihan berakhir, India tidak dapat melindungi kapal perang Iran yang diundang untuk berpartisipasi. Setelah menyelesaikan latihan, fregat Iris Dena Iran meninggalkan pelabuhan India untuk kembali ke tanah air tanpa mengetahui bahwa itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Pada pagi hari tanggal 4 Januari, Dena ditenggelamkan oleh torpedo yang diluncurkan oleh kapal selam serang cepat AS sekitar 81 km di selatan Sri Lanka, menewaskan sedikitnya 84 pelaut di atas kapal. Tragedi itu terjadi tepat di perairan yang dianggap sebagai halaman belakang Angkatan Laut India. Iran marah atas serangan itu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan Dena sebagai tamu Angkatan Laut India dan mengkritik kapal selam AS karena melakukan tindakan brutal terhadap awak kapal. Araghchi menyatakan, "Ingat kata-kata saya, AS akan menyesali presiden yang telah mereka ciptakan. Sekarang Iris Dena berada di dasar Samudra Hindia." Menurut mantan pejabat Angkatan Laut India dan para analis, bukan hanya kapal itu, citra New Delhi sebagai penjaga Samudra Hindia juga ikut tenggelam. Serangan terhadap Dena telah mengungkap batasan kekuasaan dan pengaruh India tepat di halaman belakangnya sendiri. Laksamana Madhya Shekhar Sinha, mantan wakil kepala staf Angkatan Laut India, mengatakan, Samudra Hindia, pusat keamanan strategis dan energi negara terpadat di dunia, itu pernah dianggap sebagai wilayah yang cukup aman. Tetapi setelah serangan terhadap Dena, segalanya telah berubah. Sinha yang bertugas di Angkatan Laut India selama 4 dekade berkata, pertempuran yang terjadi di Timur Tengah telah mencapai ambang pintu India. Ini membuat New Delhi khawatir. Kebebasan yang pernah kita nikmati di Samudra Hindia tampaknya telah menyempit. Lebih dari 24 jam setelah Dena terkena torpedo, Angkatan Laut India baru mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka mengatakan telah menerima sinyal mara bahaya dari kapal Iran dan telah memutuskan untuk mengerahkan sumber daya untuk membantu. Tetapi menurut mereka, Angkatan Laut Sri Lanka pada saat itu telah mengambil alih dan memimpin upaya penyelamatan. Baik pemerintah maupun Angkatan Laut India tidak mengeluarkan kecaman apapun terhadap keputusan AS untuk menenggelamkan kapal perang Iran tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi hanya mengatakan bahwa India akan terus mendukung semua upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Presiden Partai Kongres Oposisi di India Mallikarjun Kharge menuduh Modi meninggalkan kepentingan strategis dan nasional dengan tidak membela tamu-tamu negaranya. Namun para pengamat mengatakan serangan itu telah menempatkan India dalam posisi terjebak antara Iran dengan AS, Israel, dan negara-negara Teluk. India telah menjadi mitra dekat dengan semua pihak ini dalam beberapa tahun terakhir. Hanya 2 hari sebelum AS dan Israel melancarkan kampanye serangan terhadap Iran, Modi mengunjungi Israel dan berpidato di hadapan parlemen negara itu. Dia memeluk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang memanggilnya saudara. Iran di bawah mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei juga pernah menjadi teman India ketika New Delhi melakukan investasi strategis bisnis dan kemanusiaan di negara itu. Namun Modi tidak menyampaikan belasungkawa publik apapun setelah pembunuhan Khamenei. Dalam konteks itu, reaksi India terhadap serangan terhadap Dena telah diawasi dengan ketat. Pertanyaannya sekarang adalah apakah India tahu sebelumnya tentang serangan AS, atau apakah mereka dikecoh oleh kapal selam nuklir AS tepat di perairan yang dianggap sebagai halaman belakang mereka. Laksamana Arun Prakash, mantan kepala staf Angkatan Laut India, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika New Delhi dikecoh itu mengkhawatirkan. Dia berkata, jika ini adalah tindakan yang tidak diumumkan, itu adalah kekhawatiran besar bagi apa yang kita sebut kemitraan strategis dengan AS. Menurut para pengamat, jika India tahu sebelumnya tentang serangan itu, mereka akan dianggap oleh banyak pihak berpihak pada AS dan Israel dalam perang melawan Iran.
Uday Bhaskar, seorang perwira Angkatan Laut pensiunan dan sekarang Direktur Society for Policy Studies di New Delhi, berpendapat bahwa penenggelaman kapal perang Iran oleh AS telah merusak citra India, melemahkan kredibilitas New Delhi dalam perang Biki, menjamin keamanan bagi kawasan India. Sejarawan militer dan analis strategis India Srinath Raghavan berkomentar bahwa insiden tersebut juga mengungkap batasan yang jelas dari kemampuan India untuk mengelola dan mengendalikan konsekuensi dari konflik tersebut. Dia menambahkan bahwa Delhi juga telah memposisikan dirinya berpihak pada AS dan Israel melalui kunjungannya ke Israel tepat sebelum perang dan dengan tidak mengutuk konflik tersebut. Raghavan berkata, semua ini mengurangi kredibilitas India sebagai kekuatan regional dan akan memiliki konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang bagi kepentingan New Delhi di Timur Tengah. Pada 6 Januari, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa perang di Iran telah menyebabkan peningkatan tajam permintaan energi Rusia. Peskov berkata, kami melihat peningkatan signifikan dalam permintaan energi Rusia karena perang di Iran. Rusia telah dan tetap menjadi pemasok yang dapat diandalkan baik untuk minyak maupun gas, termasuk gas pipa dan gas alam cair LNG. Kami juga memiliki kemampuan untuk memastikan pelaksanaan penuh dari kontrak pasokan yang telah ditandatangani. Komentar ini muncul setelah AS memberikan pengecualian 30 hari kepada India untuk membeli minyak Rusia yang terdampar di laut di tengah konflik Timur Tengah yang terus mengganggu pasar energi global. Sebelum konflik dengan Iran pecah, Washington pernah mengkritik New Delhi karena terus membeli minyak Rusia. Pendapatan tersebut dikatakan membantu mendanai kampanye militer Moskow di Ukraina dan juga memberlakukan tarif hukuman. Saat mengumumkan pengecualian, sementara Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan bahwa tindakan ini bersifat jangka pendek dan tidak akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi Rusia. Di pihak Moskow, Peskov menyindir bahwa negara-negara pembeli energi seperti India dan China terutama bertindak berdasarkan kepentingan nasional. Rusia terus bekerja sama dengan India dan China termasuk di bidang energi dan perdagangan energi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional IEA Fatih Birol berpendapat bahwa mencari pasokan gas dari Rusia akan menjadi kesalahan ekonomi dan politik mengingat perang yang belum berakhir antara Rusia dan Ukraina. Setelah Rusia melancarkan operasi militer khusus yang menargetkan Ukraina Barat dengan cepat mengurangi ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia. Uni Eropa menguraikan rencana untuk menghentikan impor LNG dari Rusia pada akhir 2026 dan gas pipa pada 30 September 2027. Sebagai tanggapan, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa Rusia dapat memotong ekspor LNG dan gasnya sendiri ke Eropa sambil mencari pasar baru yang potensial lainnya.